Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan curahan nikmat-Nya. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita dapat hadir di dalam majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita memohon kepada Allah agar senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam Islam ini. Dan di antara cara agar kemudian kita bisa istiqomah di dalam agama ini adalah terus belajar, mempelajari agama ini agar semakin kokoh keimanan kita, agar semakin bertambah keimanan kita, di mana ketika kita lebih banyak tahu jalan untuk taat kepada Allah dan juga lebih banyak tahu perkara-perkara yang disuka dan dibenci oleh Allah, maka makin banyak pula peluang kita, makin mudah pula cara kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meningkatnya iman berbanding lurus dengan bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Naiknya itu, bertambahnya iman itu dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah, dan berkurangnya itu, tanda berkurangnya iman itu ketika ia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mampu istiqomah di dalam amal-amal Islam. Meskipun amal-amal itu adalah amal kecil dan sederhana, akan tetapi kalau kita istiqomah itu akan menjadi jalan untuk kita mendekatkan diri, jalan untuk kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat keluarga beliau serta para sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah. Semoga kita termasuk pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah mencintai beliau, senantiasa mengikuti beliau, dan istiqomah menjalankan sunnah-sunnah ajaran-ajaran beliau, sehingga kita dapat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di telaganya beliau, di haudnya beliau, di telaga Kautsar, dan kita berhak untuk minum dari telaganya itu. Sebab jemaah yang dirahmati Allah, ada umat Nabi yang kelak di hari kiamat tidak berhak untuk minum dari telaganya Nabi. Siapa? Mereka adalah orang yang mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, tapi kemudian tidak bersungguh-sungguh melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Mungkin misalnya memuji Nabi, tetapi amal-amal perbuatannya tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Tentu kita tidak menginginkan itu. Semoga kita termasuk yang istiqomah dan berhak atas syafaatnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pada malam hari ini kajian kita, yakni mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang pada pertemuan yang lalu kita sudah memulai pembahasan hadis yang pertama tentang adab, tentang 6 hak muslim dengan muslim yang lain. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau berjumpa dengannya, maka hendaklah engkau mengucapkan salam kepadanya. Salam Islam ini adalah salam yang istimewa. Salam bukan yang dibuat-buat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu diajarkan oleh Rasulullah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan salam sekedar sapaan. Oleh karenanya salam Islam ini tidak bisa digantikan dengan salam-salam yang lain. Apalagi dibandingkan, apalagi disandingkan, apalagi sampai dianggap lebih rendah daripada salam-salam yang lain. Ya. Karena ada orang yang tidak merasa puas dengan salam Islam. Oh, kalau salam Islam ini tidak mencakup semua, berarti kita ganti aja dengan salam yang lain.
dengan salam yang lebih universal katanya, dengan salam yang lebih umum. Wah, dicari-carilah dia salam Pancasila. Ya, kalau diganti salam Pancasila, contoh misalnya mau buka pengajian, bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, salam Pancasila, jawabnya apa? Bingung bapak jawabnya. Nah, ini kemarin juga baru dicetuskan, salamnya aja, cara jawabnya belum dibikin itu. Harusnya dipikirkan dulu cara jawabnya gimana. Ya, karena memang nggak bisa diganti, dan salam Islam juga tidak bertentangan dengan asas negara Indonesia ini, yakni Pancasila, karena Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Islam, salam assalamualaikum ini adalah salam yang datangnya dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi nggak usah ditentang-tentangkan. Kalau kita salam dengan assalamualaikum itu sudah Pancasilais, kan gitu. Tidak bertentangan dengan Pancasila, bahkan sangat Pancasilais, karena salamnya dari Allah. Bahkan salamnya menyeluruh, bukan selamat siang, siang aja diselamat, selamat sore, sore aja diselamat, malam nggak tahu. Selamat pagi, pagi aja diselamat, makanya bukan selamat pagi. Assalamualaikum. Kalau assalamualaikum itu semoga selamat kesejahteraan atasmu di dunia dan di akhirat. Panjang doanya. Ya, nggak bisa salam ini kemudian diganti-ganti dengan salam-salam yang lain. Dan seorang muslim tidak boleh, seorang muslim itu mengucapkan salam dengan salam-salam dari agama lain. Tidak perlu. Ya. Dan itu juga bukan tanda toleransi. Toleransi itu tidak dengan cara kita ikut-ikut salam atau ibadahnya orang lain, tidak. Kita pakai salam kita sendiri, orang lain silakan pakai salam mereka sendiri. Yang penting kita tidak melarang mereka. Itu toleransi sudah bagus kita. Dan kita tidak menyuruh orang lain untuk agama lain untuk salam dengan salam kita, kan? Tidak perlu. Ya. Tidak menyuruh mereka. Kita juga tidak boleh. Kemarin sudah kita bahas hadisnya, jangan seperti orang Yahudi yang cuma melambaikan tangan kalau ketemu orang, salamnya seperti itu. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa meniru-niru satu kaum maka dia bagian darinya. Ada orang ingin dianggap toleran, lalu setiap pertemuan panjang betul salamnya. Salam 6 agama diucapkan semua. Padahal yakin yang dijawab cuma satu. Betul enggak? Lihat kalau pertemuan pejabat, salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Habis itu dia salam-salam yang lain, tidak ada yang dijawab. Karena yang ada jawabannya paket lengkap tuh hanya salamnya Islam. Hanya salamnya Islam. Makanya istimewanya salamnya Islam ini. Tentu sebagai seorang muslim wajib kita bangga dengan salam kita, menganggap salam kita ini salam yang terbaik. Orang selain agama Islam mau menganggap salamnya itu salam yang terbaik, silahkan. Kita juga enggak melarang dia menggunakan salam, dan kita tidak menyuruh mereka salam dengan salam kita. Gitu. Ini ya, ini toleransi itu seperti itu. Tidak harus kemudian kita ikuti salam-salam mereka yang lain. Ya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa hal berkaitan dengan adab-adab ketika salam. Adab-adab mengucapkan salam, adab-adab menjawab salam seperti apa? Hukumnya seperti apa? Sudah kemudian kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan yang sekarang. Kalau kemarin ketemu bagaimana caranya, siapa yang berhak, siapa yang lebih utama mengucapkan salam dalam beberapa keadaan, dalam berbagai macam keadaan. Kalau banyak ketemu sedikit, siapa yang lebih berhak, siapa yang lebih layak, siapa yang lebih afdal. Kalau orang tua ketemu orang muda, siapa yang lebih afdal. Kita sudah bahas. Nah sekarang ada saatnya salam itu tidak perlu kita jawab. Ya. Ada beberapa keadaan di mana kita tidak harus menjawab salam. Bahkan tidak boleh. Kapan itu? Yang pertama, ketika kita sholat. Ketika kita sedang sholat, kan salam itu tadi dikatakan, salam itu sunnah mengucapkan, menjawabnya pun wajib. Ya. Termasuk salam yang tidak perlu dijawab adalah salamnya orang yang sholat.
Assalamualaikum, sebelahnya tidak usah waalaikumsalam. Ya, ya. Saya ingat betul dulu peristiwa suatu kali pernah kejadian seperti itu. Ya, waktu di pesantren, kawan sholat di sebelah, mungkin dia nggak konsentrasi, dia makmum, sama-sama masbuk, dia datang belakangan, dia makmum di sebelah saya, di sebelah memang dia nggak konsentrasi. Begitu saya salam assalamualaikum, dia langsung waalaikumsalam, batal dia sholat. Saya nggak batal sholatnya, dia batal sholatnya karena dia belum mengakhiri sholatnya dengan salam. Nggak perlu dijawab sholat, salamnya orang sholat itu. Begitu juga orang sedang sholat tidak mesti menjawab salam. Sebuah hadis dari Suhaib radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fa sallamtu alaihi. Aku melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang sholat. Maka kemungkinan besar ini kejadiannya di masjid. Kemudian beliau, ya, Suhaib ini tadi mengucapkan salam kepada Rasul yang sedang sholat. Faradda isyarah, maka kemudian Rasulullah SAW menjawabnya dengan isyarat. Ya. Qala wa la a'lamuhu illa qala isyaratan bi usbu'ihi. Beliau menjawab salam dengan isyarat. Suhaib mengatakan bahwa saya tidak mengetahui beliau kecuali beliau berisyarat dengan jarinya. Jadi ketika sholat dan orang mengucap salam, maka menjawab dengan isyarat, tidak usah dijawab waalaikumsalam. Ya. Kenapa? Ketika kita sedang sholat. Di dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, kuntu usallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sholati fayaruddu alayya. Dulu saya pernah mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sholat dan beliau menjawabnya. Pernah Nabi itu ketika sedang sholat, kata Abdullah bin Mas'ud, ini saya salam kepada beliau, beliau jawab, berarti dijawab waalaikumsalam. Falamma raja'na sallamtu alaihi wa lam yarudda alayya wa qala inna fi sholati la sughla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika kami kembali dari negeri Habasyah, aku memberi salam kepada beliau ketika beliau sedang sholat, namun beliau tidak membalas salamku. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya dalam sholat terdapat kesibukan. Hadis ini di dalam penjelasannya bahwa ternyata dulu memang pernah, di dalam hadis yang lain pun dijelaskan, ada riwayat Nabi SAW menjelaskan bahwa dulu memang boleh orang menjawab salam ketika sholat, ketika masih di Makkah. Tapi ketika sudah di Madinah, ini Abdullah bin Mas'ud ini kan ikut hijrah ke Habasyah. Ya, ketika di Madinah hukum sudah berubah. Orang yang sholat tidak boleh menjawab salam. Jawabnya dengan isyarat. Ya. Dengan isyarat, bagaimana isyaratnya? Ada beberapa riwayat. Di antaranya riwayat Suhaib tadi yang mengatakan isyaratnya dengan isyarat jari. Ya, dengan isyarat jari. Ya. Bisa begini. Di dalam riwayat yang lain Nabi mengisyaratkan dengan telapak tangannya yang bagian bawah dihadapkan ke bawah, yang punggung dihadapkan ke atas. Berarti begini Nabi. Bisa jadi begini Nabi, ya, memberikan isyarat ketika sedang sholat. Ya, ada yang assalamualaikum, Nabi begini. Maksudnya memberikan isyarat bahwa Nabi sudah mengetahui dia datang, mengetahui ia mengucapkan salam. Ya. Bukan berarti Nabi mengabaikan. Jadi ketika kita sedang sholat, ada orang datang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, kita lagi duduk misalnya lagi tahiyat, orang tuh nggak lihat, rupanya dari sebelah sana gitu ya, orang nggak lihat kita lagi sholat, kita duduk, disangkanya duduk biasa aja. Nah, dia assalamualaikum, maka kita memberikan isyarat dengan tangan seperti ini. Ya, bisa, ya boleh. Ya, tapi tidak boleh menjawab dengan ucapan.
batal sholat kita kalau kita menjawab salam dengan ucapan. Karena kata Nabi SAW, saya lagi sibuk sholat. Dalam hadis yang dari Abdullah bin Mas'ud tadi, Nabi mengatakan saya sedang sibuk sholat. Maka kata Nabi, saya tidak bisa menjawab salam. Kemudian yang kedua, ketika buang hajat, nah di dalam kamar mandi, tidak sedang sholat, boleh kita berbicara, tetapi kita tidak mengucapkan salam, karena di situ ya ada doa, waalaikumsalam, tidak boleh kita berdoa di dalam kamar mandi. Dari Muhajir bin Kunfuz, ya, annahu sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabulu falam yarudda alaihi hatta tawaddaa, falamma tawaddaa radda alaihi. Dia, ya, Muhajir bin Kunfuz ini pernah memberi salam kepada Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah SAW sedang buang air kecil. Maka Nabi tidak menjawab. Setelah buang air kecil, Rasulullah berwudu, selesai berwudu baru Rasul jawab. Ya, tidak boleh dijawab di dalam kamar mandi. Ya, ini kalau orang tidak tahu, assalamualaikum misalnya. Ya kalau kita mau memberitahu bahwa kita sedang mandi, bilang aja lagi mandi, kalau kedengaran, kan gitu ya. Nggak boleh kita teriak orang assalamualaikum, waalaikumsalam, lagi mandi nih, nggak boleh. Atau lagi buang air apalagi, ya. Kalau mandinya di dalam kamar mandi, kita tidak boleh berzikir di dalam kamar mandi itu, dalam tempat yang kotor itu, ya. Kita sedang buang hajat, buang air besar, buang air kecil, nggak perlu kita sampaikan. Apalagi di dalam adab buang hajat, ya, di dalam Bulughul Maram juga di Kitab Thaharah jelaskan adab buang hajat itu tidak boleh kita bercakap-cakap di dalamnya, kecuali memang untuk kepentingan yang mendesak, penting betul, nah, ya, baru boleh kita bercakap-cakap, berbicara. Tidak boleh kita berbicara di dalamnya, apalagi zikir. Salam itu ada zikir di dalamnya. Ini ya, ketika buang hajat, ketika sholat tidak disyariatkan kita menjawab salam. Walaupun tadi salam itu asalnya menjawab salam hukumnya wajib, tapi dalam keadaan tertentu menjawab salam tidak lagi wajib, ya, tidak perlu, bahkan tidak boleh menjawab salam dalam keadaan tertentu itu. Kemudian yang berikutnya adalah, apakah termasuk sunnah mengucapkan salam, selalu mengucapkan salam setiap mulai pembicaraan? Ya, ya. Ada beberapa riwayat yang mengisyaratkan hal ini. Di antaranya sebuah riwayat yang mengatakan, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Assalamu qabla al-kalam." Salam itu sebelum pembicaraan, ya, sebelum bicara. Hadis yang lain mengatakan, "Man bada'a bil kalami qabla salam fala tajibu." Barang siapa yang memulai bicara sebelum salam, jadi bicara dulu sebelum salam, maka jangan dijawab salamnya, maksudnya, ya. Jadi bicara yang lain dulu baru salam. Menurut hadis ini, fala tajibu, maka janganlah dijawab. Hadis yang lain mengatakan assalamu qabla su'al. Salam itu sebelum bertanya. Faman bada'akum bis-su'ali qabla salam fala tajibuhu. Barang siapa yang nanya dulu baru salam, maka jangan dijawab. Jangan dijawab di sini, jangan dijawab pertanyaannya, dan jangan dijawab salamnya. Namun sayangnya 3 hadis yang saya sebutkan tadi adalah hadis-hadis yang dhaif. Ya, ada hadis-hadis yang dhaif. Jadi tidak bisa dijadikan sandaran. Jadi tidak harus setiap memulai pembicaraan itu mengucapkan salam. Ya, yang ada sunnahnya itu adalah mengucapkan salam ketika bertemu, ketika pertama kali berjumpa. Nah, itu yang disunahkan. Walaupun bukan berarti tidak boleh. Maka ketika membuka majelis seperti ini kita mulai dengan salam boleh. Kalau tidak dimulai dengan salam, yang penting tadi waktu ketemu sudah salam. Nah, cuma saya mengucapkan salam ini tadi saya
ketemu belum mengucapkan salam satu-satu kan? Bisa ucapkan salam ini karena baru bertemu dengan semua, jadi bisa salam kepada semua jamaah. Jamaah juga bisa menjawab salam, kan begitu. Ya, karena ada anggapan yang berdasarkan hadis ini nampaknya yang mengatakan bahwa tidak boleh kalau orang mau menyampaikan sesuatu, apakah itu pidato, apakah itu ceramah, dia memulai bicara dulu, baru setelah itu salam. Nah, itu nggak boleh. Ada hadisnya. Hadisnya dhaif. Hadisnya tidak bisa dijadikan landasan hukum. Ya, tidak bisa dijadikan landasan hukum karena hadisnya dhaif. Tidak perlu dijawab, hadisnya dhaif. Ya. Jadi misalnya kan kadang mungkin sebelum menyampaikan tausiah, mungkin sebelum mulai pidato, mungkin ada dulu yang ditegur kepada bapak-bapak yang ada di luar masjid, tolong silahkan masuk dulu, atau bapak-bapak jamaah sekalian dirapatkan dulu softnya, dirapikan dulu tempat duduknya sebelum kita memulai tausiah, baru kita mulai salam. Kan bisa jadi seperti itu, ya, bisa saja terjadi seperti itu, ya. Atau kadang-kadang ada juga penceramah tuh sebelum salam dia pantun dulu, gitu. Wah, lu pantun ini nggak boleh dijawab salamnya. Ada hadisnya, betul, memang ada hadisnya. Pernah juga kita dengar hadisnya. Ternyata hadisnya dhaif, kan gitu. Jadi kalau ada yang menyampaikan pendapat seperti itu, oh kita tahu, oh itu memang ada hadisnya. Cuma saya tahu hadis itu dhaif, gitu. Ya, nggak perlu ya. Oh, betul kan? Kok seperti itu? Memang ada landasannya, ya. Kemudian, nah yang berikutnya adalah bagaimana hukum salam, mengucapkan salam atau menjawab salam kepada orang kafir, kepada orang non muslim. Yang pertama, sepakat ulama tidak boleh kita memulai salam kepada orang kafir, yang itu sifatnya khusus. Hadisnya riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahud walan nasara bis salam wa idza laqitum ahaduhum fi tariqin fattarruhu ila adyaqih. Ya. Janganlah kalian mengawali mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani, kata Nabi. Dan apabila kalian bertemu salah seorang di antara mereka, orang Yahudi dan orang Nasrani, di jalanan, ya, maka pepetlah ia ke pinggir jalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada peristiwanya. Tentu ini nanti wah kalau diamalkan secara tekstual, wah ketemu ini lihat, wah ini Nasrani tetangga saya nih. Kalau jalan pepetnya naik mobil nih, bahaya. Nanti lihat hadisnya, dengar hadisnya. Yang pertama jelas hukumnya bahwa tidak boleh kita memulai salam kalau ada orang Yahudi. Kita udah tahu dia Yahudi, orang Nasrani, dia non Muslim, tidak boleh kita mengucapkan salam kepadanya. Tapi kalau umum, di sini ada orang Yahudi, orang Nasrani kumpul, ada juga orang Islam, kita mengucapkannya untuk orang Islam, boleh kita mengucapkannya. Assalamualaikum, boleh. Ya. Tapi kalau khusus kepada orang non Muslim tidak boleh kita mengucapkan. Nah, terkait dengan tadi pepetlah mereka di tepi jalan, ini terkait dengan ketika orang Yahudi, ketika orang-orang Nasrani itu di Madinah, ada di antara mereka yang kemudian ya, ketika itu ada peristiwa di mana orang Yahudi melanggar perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Ya, terjadi peperangan antara orang Islam dengan orang Yahudi di kota Madinah, sehingga Nabi SAW memerintahkan mereka untuk dipersempit ruang gerak mereka. Tunjukkan kepada mereka bahwa kita punya harga diri. Kalau mereka menyakiti kita, kalau mereka mengganggu orang Muslim, orang mukmin. Tapi kalau mereka bukan orang mukmin, nggak boleh kita mengganggu orang kafir. Apakah ahlu zimmah ataukah itu kafir muahad, orang kafir yang punya perjanjian damai dengan orang Islam, tidak boleh kita mengganggu mereka. Tapi kalau mereka yang mengganggu kita, maka hadis ini berlaku, sempitkan jalan mereka.
Nah, ini berlaku nih, hadis ini bisa diberlakukan dalam konteks hari ini ketika ada orang kafir yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hinaannya itu. Ya, disebutnya Rasulullah lalu digambarkannya dengan gambar yang tidak tepat, tidak benar. Tentu Rasul kita tidak seperti itu, tapi dia bilang ini gambar Rasulullah. Rasulullah kok digambarkan seburuk itu, kan gitu ya. Ya. Maka pepet mereka. Kalau ketemu Presiden Macron di jalanan, Pak, pepet Pak, ke pinggir. Masalahnya kita tidak ketemu kan. Cara mepetnya mempersempit hidup mereka dengan cara memboikot produk-produk mereka. Ya, itu mempersempit hidup mereka, mempersempit gerak mereka. Ini berdasar hadis ini, kalau mereka memusuhi kita, kita pepet mereka, kita boikot mereka. Bagian daripada pembelaan kita kepada agama ini. Rasul tidak butuh dibela. Rasul itu mau dicaci maki orang, seluruh dunia mencaci Rasulullah, nggak hilang kemuliaannya. Mulia, Rasul sudah dimuliakan oleh Allah. Ya, bahkan kita tuh jangankan mencaci, memuji Rasul saja, hakikatnya itu kita tidak memuji Rasul, karena kita semua kembali kepada diri kita. Apa? Kita memuji Rasul dengan sholawat, ya kan? Apa kata Nabi? Kalau siapa yang sholawat kepada satu kali, kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Tidak sempat nyampe pujian itu kepada Rasulullah, bukan, tapi kepada kita. Apalagi hinaan, nggak nyampe, nggak bisa merendahkan Rasul. Tapi kita yang butuh itu membela Rasul itu kan gitu. Allah tidak perlu dibela, tapi kita yang dituntut untuk menunjukkan pembelaan itu kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah ini ya. Nah, ini hadis ini menjadi relevan hari ini. Tidak memepet mereka secara fisik mungkin di jalanan sebagaimana teks hadis ini, tetapi memepet kehidupan mereka dengan memboikot produk-produk mereka. Ini kan buktinya. Kata ada yang bilang, oh itu nggak ada efeknya. Orang beli, kamu produk Prancis apa sih yang dibeli? Ini sampo, kamu jarang sampoan juga, gitu kan? Ya, paling 1 botol sebulan, apa efeknya? Nyatanya ada efeknya. Kalaupun tidak ada efeknya, ini menunjukkan, membuktikan keimanan kita, pembelaan kita, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita mampu, kan ada orang yang tidak mampu memboikot. Misalnya kalau tidak keramasan pakai sampo-nya produk Prancis, mati dia. Misalnya, berarti dia tidak mampu memboikot produk itu. Ya, kalau dia nggak pakai produk Prancis itu mati dia. Nah itu berarti tidak mampu. Silahkan pakai. Atau sudah terlanjur beli, nggak usah juga dimusnahkan. Sabun, aduh, Prancis ini ternyata, buang aja sabunnya, jangan, pakai aja sampai habis itu jangan beli lagi tapi, gitu. Kan yang kita lakukan adalah perang secara ekonomi, menunjukkan bahwa kalau dia mengatakan punya hak untuk mencela Rasul, kita juga punya hak untuk memboikot produknya. Dan sebenarnya bukan hanya produk Prancis, produk negara manapun yang mencaci, menghina, menzalimi umat Islam, upayakan tidak dibeli. Ya, upayakan tidak dibeli. Kalau sudah tahu kita produk, oh ini rumah makan, tempat makan, ini produk orang kafir, milik orang kafir, nggak usah datang. Bukan kita mengharamkan, tapi ayam Ustaz disembelih dengan syariat Islam, ya bukan soal ayamnya halal haram, tapi ini soal wala wal barok, pembelaan kepada agama, pembelaan kepada agama. Memang bukan agama yang butuh kita, tapi membuktikan di mana kita berpihak, itu loh. Karena ada orang yang agama tidak butuh kamu, katanya begitu ya. Kamu tidak usah bela-bela agama, tidak usah bela-bela Tuhan. Bukan Allah yang butuh pembelaan kita, tapi kita yang butuh pembuktian keimanan kita supaya diakui oleh Allah dan Rasulnya bahwa kita adalah hambanya, adalah kita adalah umatnya Rasulullah SAW. Ini ya, ini hadis ini. Tidak boleh kita memulai salam, kita kembali, tidak boleh kita memulai salam kepada orang kafir. Ketika berjumpa dengan orang kafir tidak boleh memulai salam. Nah kemudian yang kedua, menjawab salamnya orang kafir. Ternyata banyak pula orang kafir itu yang, ya, apalagi di negara mayoritas, atau mungkin tadi
salah kaprah di dalam menerapkan toleransi. Dia tahu dia kawannya Islam, dan dia mengucapkan salam dengan salam Islam juga. Atau mungkin dia bingung juga kalau salam saya salam apa ya yang dijawab? Salam-salam yang lain tidak ada jawabannya rupanya. Maka dia akhirnya jawab salam Islam saja dia begitu. Bagaimana menjawabnya? Ya. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Ada seorang Yahudi melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia mengucapkan assalamu alaikum. Mengucapkannya kepada Rasul. Ucapannya bukan assalamu alaikum tapi assalamu alaikum. Enggak ada lamnya. Assalamu alaikum. Kalau assalamu alaikum, assalamu alaika, maknanya adalah semoga keselamatan atasmu. Tapi kalau assalamu alaika atau assalamu alaikum, itu maknanya kecelakaan atasmu, kebinasaan atasmu. Semoga kamu binasa, semoga kamu celaka. Itu makna dari assalamu alaikum itu. Assalamu alaika itu, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian bahwa tadi ada orang Yahudi mengucapkan assalamu alaikum? Nabi mengatakan kepada para sahabat, tahu enggak kalian tadi sahabat, dengar enggak kalian tadi ada Yahudi mengucapkan assalamu alaikum? Para sahabat, oh ya dengar. Sahabat, gimana ya Rasul, kalau kita sikat aja dia, kita bunuh aja dia. Para sahabat sudah mau membunuh orang Yahudi ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, jangan, ya. Jika mereka mengucapkan salam seperti itu, salam kebinasaan, bukan assalamualaikum, ya, tapi salam kebinasaan, maka jawablah wa alaika atau wa alaikum. Ya, kalau salamnya adalah salam kebinasaan. Kenapa Rasul tidak memerangi mereka? Karena di masa itu di Madinah Yahudi dengan Islam itu ada perjanjian damai. Tidak boleh saling membunuh. Tapi orang Yahudi selalu berupaya untuk merendahkan Rasul, berusaha. Ya, tapi Rasul santun, nggak usah dijawab. Di dalam riwayat yang lain Aisyah juga pernah seperti itu. Ketika ada orang Yahudi mengucapkan assalamu alaika, Aisyah juga menjawab dengan ucapan yang sama. Ya, wa alaikassalam, celaka juga kamu. Kata Rasul, jangan dijawab wa alaikassalam, cukup wa alaikum. Tidak usah kotori mulut orang beriman itu dengan celaan. Maksudnya begitu. Ya, wa alaikum. Tapi itu kalau salamnya salam kebinasaan. Persoalannya adalah bagaimana kalau mereka orang non-muslim, Yahudi, Nasrani dan yang lainnya itu mengucapkan salam dengan salam Islam, assalamualaikum. Ya, maka ada beberapa pendapat ulama. Pendapat yang pertama, jawab dengan jawaban yang semisal. Apa dalilnya? Surah An-Nisa ayat 86 ini sudah kita baca kemarin, ya. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Dan apabila kamu diberikan salam, dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah salam penghormatan itu dengan sesuatu yang lebih baik atau balaslah dengan yang setara dengannya. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Dengan dalil ini umum dalilnya. Siapa saja di situ nggak disebut yang salam itu Islam atau bukan, gitu. Maka jawab, karena ayat ini umum, jawab salamnya dengan salam yang setara, yang sama. Akan tetapi para ulama melarang untuk menjawab lebih. Jadi yang menurut pendapat pertama dulu membolehkan jawab salam yang setara tapi tidak boleh lebih. Kalau dia assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Ya, menurut pendapat yang pertama ini. Ya, menurut pendapat yang pertama ini. Bagaimana, kan ada ayat tuh yang tidak membolehkan mendoakan orang kafir. Gimana dong itu statusnya?
Maka oleh pendapat yang pertama ini mengatakan ya, kalau doa kepada orang kafir itu untuk orang kafir yang sudah mati, nggak boleh dimintakan ampun. Tapi kalau masih hidup boleh doakan, semoga kau dapat hidayah. Maksudnya semoga kau dapat rahmat itu ya, semoga kau dapat hidayah nanti rahmat Allah di akhirat. Menurut pendapat yang pertama ini, ya. Pendapat yang kedua dijawab tapi dengan jawaban wa'alaikum. Seperti hadis yang pertama tadi, kalau mereka bersalam dengan salam kebinasaan, assalamualaikum. Nah, kalau mereka salam juga dengan salam Islam, jawabannya sama juga, yakni wa'alaikum saja. Dalilnya apa? Ada hadis yang redaksinya umum, riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dari Anas bin Malik, "Idza sallama 'alaikum ahlul kitabi faqulu wa 'alaikum." Apabila ada ahlul kitab salam kepadamu, maka ucapkanlah atau jawablah dengan ucapan wa 'alaikum. Nah, ini ya. Ini menurut pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama tadi boleh jawab dengan jawaban yang setara. Pendapat kedua dijawab dengan wa'alaikum. Nah, sekarang pendapat yang ketiga, tidak boleh dijawab dengan salam Islam, enggak boleh. Ya. Apa dalilnya? Ya. Yang pertama membantah pendapat yang mengatakan bahwa tadi ayat itu bersifat umum. Kan tadi pendapat pertama berdalil pada ayat bersifat umum. Nah, sedangkan hadis yang kita bahas ini dikatakan hakul muslim alal muslim, yang berhak dijawab itu cuma muslim aja. Jadi dikhususkan oleh hadis ini. Ya. Yang secara umum dikatakan kalau salam, ada yang salam kepadamu, jawab dengan yang setara. Siapa yang dimaksud? Muslim, karena ada hadis hakul muslim alal muslim idza laqitahu fasallim alaihi. Nah, ini dalil dari pendapat yang ketiga yang melarang menjawab salam dengan salam yang serupa. Ya. Ada lagi suatu hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, dulu orang Yahudi itu suka pura-pura bersin dekatnya Nabi. Ya. Bersin, ucap alhamdulillah. Kenapa? Mereka tahu sunnah rupanya. Kalau ada orang bersin, ucap alhamdulillah, pasti Nabi akan jawab yarhamukallah. Ya. Rupanya dia sengaja supaya didoakan oleh Nabi, didoakan rahmat. Kan doa yarhamukallah itu bagus. Doakan rahmat. Maka sengaja orang Yahudi ini dekat Nabi pura-pura bersin. Haji, alhamdulillah. Menyangka Nabi akan menjawab yarhamukallah. Ternyata Nabi tidak menjawab yarhamukallah. Nabi menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Itu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuslihu balakum, dan memperbaiki keadaan kalian. Itu jawaban Rasul. Ada hadis yang lain, ya. Ada seorang sahabat namanya Uqbah bin Amir Al-Juhani menceritakan bahwa dia pernah berpapasan dengan seorang yang gayanya seperti muslim. Lalu orang tersebut memberi salam kepadanya. Lalu ia pun menjawabnya dengan ucapan wa alaika wa rahmatullahi wa barakatuh, dengan jawaban salam ada rahmatnya, wa alaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Beliau menjawab seperti itu. Ya. Karena dilihatnya orang ini kayak orang muslim. Terus mengucapkan salam dengan salam Islam. Ya. Setelah beliau menjawab seperti itu, ternyata pembantu beliau itu ngasih tahu, ya, itu tadi bukan orang Islam, orang Nasrani, orang Kristen, non Muslim. Maka apa? Uqbah pun beranjak. Sahabat yang tadi habis jawab salam tadi berdiri bangkit mencari orang yang tadi diikutinya, dikejarnya orang tadi itu. Kemudian apa? Kemudian ia mengatakan, sesungguhnya rahmat dan berkah Allah itu hanya untuk kaum mukminin, akan tetapi semoga Allah memanjangkan umurmu dan memperbanyak harta dan anakmu. Dia tarik lagi salamnya tadi, jawaban salam tadi, yang ada ucapan warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ditarik ucapannya, nggak jadi jawab salam.
karena saya tidak tahu. Ya, rahmat, ya, ini sekalian memberitahu, mendakwahi. Rahmat dan berkah itu hanya untuk orang mukmin. Tetapi kemudian beliau mengganti doanya dengan doa kebaikan dunia. Semoga kau dikasih harta yang banyak, semoga dikasih anak yang banyak. Kalau doa kebaikan dunia boleh doakan kepada orang kafir, boleh. Ya, jadi kalau ada orang Nasrani tetangga kita misalnya habis dapat rezeki, habis dapat habis wisuda misalnya anaknya, boleh kita ucapkan selamat. Urusan duniawi kita boleh ucapkan selamat ya, gitu boleh. Tapi kalau urusan agama nggak boleh kita ucapkan selamat. Misalnya hari raya mereka ucapkan selamat nggak boleh. Tapi kalau urusan duniawi boleh kita mendoakan kebaikan duniawi. Ini diantara dalil. Dan dalilnya tadi hadis Nabi tadi ya, wa yuslihu balakum, dan semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Hidup di dunia diberikan kebaikan. Nah ini boleh. Jadi hadis pendapat yang ketiga melarang, tidak boleh kita menjawab. Terus jawabnya gimana? Ya kalau dia assalamualaikum mesti dijawab. Kalau dia assalamualaikum jawab waalaikum. Tapi kalau dia mengucapkan assalamualaikum mesti dijawab. Ya, kalau dia bilang selamat siang baru kita bilang siang. Kan gitu ya. Nah, ini menurut pendapat yang ketiga, dan kami cenderung kepada pendapat yang ketiga ini karena ini lebih berhati-hati dan dalilnya nampak lebih kuat. Akan tetapi kami tidak menyalahkan jika ada yang berpendapat membolehkan menjawab salam orang kafir yang mengucapkan salam dengan salam Islam. Dijawab waalaikumsalam, tidak kita salahkan karena ada pendapat ulama dan berdasarkan dalil. Ya, tidak melarang. Tapi menurut kami pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang ketiga. Tidak usah dijawab salamnya. Ya. Baik dengan waalaikumsalam atau waalaikum pun tidak perlu. Jawabannya seperti itu. Karena tadi sampai sahabat tadi sampai narik doanya kembali, ya kan? Rasul pun yarhamukallah pun enggak mau Rasul. Yahdikumullah. Sampai sedemikian rupa. Karena memang rahmat itu khusus untuk orang-orang mukmin saja. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya demikian yang dapat saya uraikan pada kesempatan kali ini, pembahasan hak muslim yang pertama. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada pembahasan hakul muslim atau hak muslim atas muslim yang lain yang berikutnya. Masih ada 5 lagi insyaallah. Mudah-mudahan Allah beri umur panjang, diberikan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabunglah bersama Gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIP dakwah, kirim ke 0811 586 1331.